Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kami mengucapkan terima kasih kepada Ramanda Tour and Travel, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang travel dan juga di bidang travel umroh dan juga haji khusus yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Dan Ramanda Tour and Travel ini tidak hanya berada di Tanjung Pinang nih pemirsa. Ramanda Tour and Travel juga sudah berada di Provinsi Jambi, di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Lubuk Linggau, kemudian di Medan, Sumatera Utara, di Pekanbaru Riau, di Bojonegoro, Jawa Timur, dan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, untuk Anda yang berniat ataupun berminat untuk melakukan perjalanan ibadah haji maupun umroh bersama Ramanda Tour and Travel, langsung saja menghubungi kontak personnya. Nah, baik pemirsa, kita kembali lagi dan kita melanjutkan pembahasan kita mengenai iktikaf dan juga qiyamul lail. Nah, tadi di season pertama kita sudah panjang lebar membahas mengenai iktikaf nih Ustadz ya. Iya, Bobi. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai qiyamul lailnya. Iya. Nah, sebagaimana diketahui qiyamul lail itu pada hari-hari biasanya itu adalah tahajud Ustadz ya. Nah, bagaimana qiyamul lail itu sendiri untuk di bulan puasa ini Ustadz? Apa saja sholat-sholat malam yang dilaksanakan di bulan puasa ini? Baik, Popi, yang pertama adalah kita sekarang kan di Ramadan. Apa qiyamul lailnya kita? Sesungguhnya qiyamul lail kita itu udah diawali dengan tarawih. Tarawih itu qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail, witir juga qiyamul lail. Lalu yang ingin saya sampaikan, apakah qiyamul lail itu sama dengan tahajud? Apakah tahajud itu adalah bagian dari qiyamul lail? Ya, terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi qiyamul lail itu adalah amalan-amalan, namanya qiyamul lail. Lail itu artinya apa? Malam. Qiyam itu artinya berdiri, artinya mendirikan malam. Orang yang tidak tidur pada malamnya, lalu dia ibadah, maka dia artinya berqiyamul lail. Contoh nih, Popi malam, pemirsa Tanjung Pinang TV, malam nggak tidur, lalu kepingin qiyamul lail, kepingin mendirikan malam itu dengan ibadah. Bukan berarti hanya sholat, baca Quran juga bagian dari qiyamul lail. Zikir juga bagian dari qiyamul lail. Istighfar bagian dari qiyamul lail. Sholawat bagian dari qiyamul lail. Atau kita menambah sholat kita juga bagian dari qiyamul lail. Boleh sholat kita. Ada yang membolehkan tahajud walaupun tidak tidur. Ada yang sholat malamnya dia meneruskan tarawihnya, tapi tidak ditutup dengan witir. Karena Nabi itu sholat tarawih itu nggak berbilang sampai datang waktu sahur Nabi. Ya. Ini qiyamul lail. Ya. Jadi apapun amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba yang berpuasa dari pagi sampai sorenya, lalu mulai dari dia ba'da isya sampai tengah malam dia tidak tidur tapi dia isi dengan ibadah, itu artinya qiyamul lail. Sedangkan tahajud, sebagian ulama fikih, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali mengharuskan dengan tidur terlebih dahulu walau kanat daqiqah, walaupun hanya sesaat. Tidur sesaat itu kayak orang gimana ya, lagi nunggu antrian, duduk atau ngantuk gitu ya. Lagi orang, contoh tidur sesaat itu dengarkan khutbah Jumat ya, tertidur. Ini tidur sesaat, walaupun hanya selayang lah. Atau bahasa Melayu apa, tidur ayam. Ya, ketika itu sudah kita laksanakan, maka kita sudah boleh untuk tahajud. Nah, tapi ada juga pendapat ulama yang tidak mengharuskan tidur. Kita boleh ambil yang mana satu. Tapi sebaik-baik pendapat adalah yang tidur. Walaupun hanya tidur selayang, tidur sesaat, tidur sebentar. Ya. Lalu Nabi itu kalau tahajud, apa saja yang dikerjakan oleh Nabi sholat? Dalam satu riwayat dikatakan Nabi sholat rakaatain, Nabi sholat 2 rakaat sebelum Nabi tahajud. Beberapa imam ahli hadis, al-muhaddisun mengatakan bahwasanya sholat 2 rakaat Nabi sebelum tahajud itu adalah sholat taubat. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, sebelum kita tahajud, sholat dulu sholat taubat. Kan kita nggak tahu nih dosa kita di mana-mana kan.
Kadang menurut kita nggak buat dosa, tapi orang nggak suka jadi dosa dengan kita. Ya. Yang kedua, Nabi isi dengan apa? Nabi isi dengan tahajud itu sendiri. Tapi nggak lepas dari sholat taubat. Ya. Nah, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi antum yang mungkin habis tarawihnya sudah tidur, mana yang dipilih adalah tahajud. Setelah tahajud, lalu kita baca Quran, kita zikir, kita istighfar, itu bagian dari qiyamul lail. Seperti itu. Nah Ustadz, kalau misalnya zikir ataupun istighfarnya dilaksanakan sambil menonton nih Ustadz, apakah seseorang itu telah mendirikan qiyamul lail? Ya, artinya seperti ini. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Ada adab dan etika. Apakah boleh orang sambil nonton zikir? Boleh, nggak dilarang. Apakah boleh orang sambil nonton dia bersolawat, bertasbih, atau baca Quran? Boleh, nggak dilarang. Tapi dia kena di babul adab, bab etika. Ya, bab etika seperti itu. Jadi tidak dosa, cuman sebatas adab. Adabnya nggak bagus. Kita baca Quran masa sambil nonton TV, yang ditonton Lapor Pak atau apa gitu ya, Tanjung Pinang TV yang ditonton. Kita baca Quran tapi kita sambil nonton, kita zikir, boleh, nggak dilarang. Saya tekankan sekali lagi, nggak dilarang, tapi etikanya kena, bab adabnya kena. Ya. Kita lagi ngobrol dengan istri kita sambil nonton, karena kan hati kita, ini bicaranya serius loh. Ya. Artinya adab seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah Ustadz, agar pemirsa Tanjung Pinang TV lebih memahami lagi mengenai iktikaf dan juga qiyamul lail ini, agar tidak salah persepsi nih Ustadz, sedikit kesimpulannya Ustadz. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sia-siakan Ramadan kita tanpa ibadah. Qiyamul lail kita adalah tarawih kita, qiyamul lail kita adalah witir kita, qiyamul lail kita adalah tadarus kita, qiyamul lail adalah zikir kita, qiyamul lail kita adalah istighfar kita, qiyamul lail kita adalah salawat kita di malam hari sampai datang waktu fajar, waktu sahur, ketika kita tidak tidur malamnya. Tapi silakan tahajud ketika kita tidur, walaupun hanya tidur selayang mulai dari ba'da isya, maka boleh kita untuk sholat tahajud. Lalu jangan ditutup lagi dengan witir ketika kita sudah witir, selesai mengerjakan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, la witroni filail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya yang sudah witir malam hari, lalu dia bangun, dia tahajud, silahkan, tapi tidak ditutup lagi dengan witir. Ya. Dan i'tikaf, silahkan kita i'tikaf, mari berlomba-lomba kita i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini. Yang harus kita pahami adalah i'tikaf itu artinya kita full, betul-betul hanya bermukim, bertinggal, beriktikaf di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tubashiruhunna wa antum mu'takifuna bil masajid, dan jangan kita menggauli istri kita, pulang sesaat untuk menggauli istri sedangkan kita sudah niat untuk i'tikaf. Ya, i'tikaf itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW biar gampang dapat Lailatul Qadarnya. Ya, seperti itu, Papi. Baik, syukran ya Ustadz. Afwan, Papi. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV, alhamdulillah itulah tadi pembahasan kita mengenai iktikaf dan juga qiyamul lail. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik pemirsa, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Bagi yang laki-laki silahkan untuk melaksanakan iktikafnya di masjid, dan bagi yang perempuan Anda juga bisa memperbanyak amal Anda dengan qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu tidak sebatas hanya sholat malam saja, tetapi juga bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran dan juga ibadah-ibadah lainnya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, yaitu PT Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Nah pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menariknya tentunya. Saatnya Popi dan juga Ustadz Dedi Sanjaya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berbuka puasa.